Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Misliko Sama dengan NPM 20140510118 kelas THPB. Di sini saya akan memaparkan kepada teman-teman semua tentang tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, apa itu distribusi frekuensi? Di sini kita dapat mengetahui bahwa distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari data terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Nah, di sini ada pun jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi biasa, yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, yang ketiga ada distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama itu kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, tentukan jangkauan dari range dari data. Yang ketiga, kita tentukan banyak kelas ataukah. Yang keempat, tentukan panjang interval kelas. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Yang keenam, tentukan frekuensi kelas. Selanjutnya kita akan masuk dalam contoh soal dari tabel distribusi frekuensi. Soal pertama yaitu merupakan soal pilihan ganda. Diketahui hasil ulangan matematika dari suatu kelas adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan datanya ini yang tertera interval nilai dan frekuensinya. Itu ditanyakan modus dari data tersebut adalah untuk mencari modus kita memerlukan tepi sesuai rumus modus itu tepi bawah modus ditambah D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Terus D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah kelas modus. Jadi modus MO sama dengan tepi bawah modus ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 plus D2 dikali dengan C. Di sini kan tepi bawah modus belum kita ketahui. D1 dan D2-nya juga belum ada kita ketahui dan C-nya. Maka kita akan mencari, yaitu pertama untuk mencari tepi bawah modus yaitu dengan frekuensi. Kita melihat kelas dengan frekuensi yang paling besar itu terdapat di frekuensi 12 yang paling tinggi, maka kelas modusnya itu terdapat di kelas keempat dengan interval 62 sampai 67. Maka TB modusnya adalah 62 dikurangi 0,5 sama dengan 61,5. Itu kita telah dapat hasil dari TB modusnya. Kemudian kita akan mencari D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus, maka D1-nya yaitu 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi D1-nya kita dapatkan 8. Kemudian kita akan mencari D2-nya. D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah kelas modus. Maka didapatkan 12 dikurangi 10 hasilnya adalah 2, maka D2-nya itu kita dapatkan 2. Terus untuk mencari C panjang kelas, maka C-nya itu sama dengan 67,5 dikurangi 62,5 didapatkan hasilnya 5. Setelah semua yang kita cari kita dapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus modus. Rumus modus yang itu modus sama dengan TB modus ditambah D1 plus D1 ditambah D2 dibagi saya ulangi, rumus modus sama dengan TB modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. TB modusnya sama dengan 61,5 ditambah 8 dibagi 8 ditambah 2 dikali dengan 5 sama dengan 61,5 ditambah 8 per 10 dikali 5. Jadi 61,5 ditambah 4 hasilnya adalah 65,5. Selanjutnya kita akan masuk
ke contoh soal nomor 2. Nah, teman-teman dapat lihat diberikan data dari hasil pengukuran tinggi badan 50 siswa SMA. Pengukuran dicatat dalam satuan cm. Tentukan banyak interval kelas. Di sini yang ditanyakan adalah banyaknya interval kelas. Maka kita harus mencari menggunakan rumusnya, yaitu K 1 tambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data yaitu 50 siswa. Maka K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 50 sama dengan 1 tambah 3,3. Kita ketahui bahwa log 50 adalah 1,699. Maka 1 tambah 5,606. Jadi K-nya itu sama dengan 6,606. Kita bulatkan jadi 7. Maka banyak interval kelas yang terdapat dari data tersebut adalah 7. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Nomor 3 ini, hitunglah rataan hitung pada masing-masing data berikut ini. Yang pertama ada 11, 13, 16, 19, 15, 10. Yang kedua ada 8, 3, 5, 12, 10. Di sini nomor 3 ini ditanyakan rataan hitung. Jadi kita ditanya mean. Rumus mean dari sini yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Jadi sigma X dibagi N yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data, sama dengan 11 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 19 ditambah 15 ditambah 10 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 84 bagi 6 sama dengan 14. Untuk pembahasan yang kedua juga sama, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 8 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 10 dibagi 5. Hasilnya 38 bagi 5 sama dengan 7,6. Terima kasih. Sekian hasil pemaparan dari materi saya tentang tabel distribusi frekuensi.